Beberapa bulan setelah dimulainya invasi, hampir semua benteng laut Joseon telah ditaklukkan oleh Jepang. Hanya tersisa satu benteng lagi yang belum bisa mereka taklukkan, yaitu benteng selatan pimpinan Laksamana Yushin-shin. Berbekal kemampuan mengatur strategi dan inovasinya membuat kapal kura-kura, armada laut Yushin-shin berhasil mengalahkan Jepang dalam 2 kali pertempuran di perairan selatan. Kapal-kapal Joseon lebih banyak menyerang menggunakan meriam, sementara kapal Jepang mengandalkan senapan yang lebih efektif dan efisien dari meriam. Pemimpin armada Jepang di selatan, Wakizaka, melihat anak buahnya yang selamat dari pertempuran pada ketakutan. Saking ganasnya kapal kura-kura, mereka sampai menjulukinya sebagai monster laut. Nggak ingin rasa takut itu menyebar ke pasukan yang lain, Wakizaka pun membunuh mereka semua. Malamnya, penasihat menteri menyampaikan pesan Hideyoshi supaya Wakizaka segera menghabisi pasukan Yushin-shin dan melanjutkan invasi ke kerajaan Ming. Wakizaka pun menyanggupinya dan meminta tolong penasihat buat membawakan armada bantuan ke sini. Lalu Wakizaka mengumpulkan para perwiranya untuk menganalisis armada laut Yushin-shin. Dia merasa nggak ada yang superior dari kapal-kapal perang Yushin-shin. Tapi gara-gara 2 kekalahan sebelumnya, dia perlu lebih waspada lagi. Maka dari itu Wakizaka pun memerintahkan salah satu perwiranya untuk memata-matai markas Yushin-shin dan mencari tahu tentang kapal kura-kura. Di sisi lain, pasukan Yushin-shin sedang menggelar rapat persiapan serangan ketiga untuk merebut kembali pelabuhan Busan dari kendali Wakizaka. Tapi rencana itu mendapat penentangan kuat dari Laksamana Won-gyu yang menginginkan penguatan pertahanan. Yushin-shin terlihat lebih banyak dia mendengarkan para komandan mengutarakan pendapat mereka. Dia ini emang tipe orang yang berpikir secara diam-diam, bahkan sangat jarang dia memberitahu keseluruhan rencananya kepada bawahannya. Di kamar, Yushin-shin terlihat terus memutar otak mengatasi kendala kapal kura-kura yang suka nyangkut karena kepala naganya yang terlalu menjulur ke depan. Dia pun meminta bantuan seorang insinyur untuk memecahkan masalah ini, sekaligus mencari solusi meningkatkan kecepatan kapal kura-kura yang tergolong lambat karena terlalu banyak plat bajanya. Kemudian malamnya, Yushin-shin mendapat laporan kalau pasukan angkatan darat Joseon di garis pertahanan Pyongyang udah dikalahkan oleh Jepang melalui serangan dadakan. Bawahannya takut hal yang sama akan terjadi pada mereka kalau Yushin-shin tetap memaksa menyerang daripada memperkuat pertahanan. Pada laporan selanjutnya diketahui juga kalau raja udah mengungsi ke perbatasan Ming dan kemungkinan besar akan minta bantuan kepada mereka. Lalu salah satu komandannya lagi-lagi mengusulkan Yushin-shin untuk memikirkan lagi rencana penyerangannya. Karena kemungkinan besar markas mereka akan jadi tujuan terakhir raja kalau Ming menolak membantu. Semalaman Yushin-shin sangat fokus memikirkan masukan para bawahannya. Pemikiran itu terus terbawa bahkan pas dia lagi mengawasi interogasi tahanan Jepang itu. Lalu tiba-tiba Yushin-shin terkaget mendengar pengakuan salah satu tahanan yang bilang kalau pasukan Jepang sedang mengumpulkan armada bantuan di Busan dan akan segera menyerang ke sini secara besar-besaran. Lalu Yushin-shin bertanya, siapa sih tahanan ini? Tapi si tahanan malah menyerang Yushin-shin. Meski dapat serangan, Yushin-shin masih ingin tahu lebih banyak dan menyuruh bawahannya jangan mengeksekusi si tahanan. Kemudian si tahanan yang bernama Junsa bertanya arti dari perang ini. Yushin-shin pun menjawab kalau perang ini adalah perang antara orang baik dan orang jahat. Seketika Junsa berlutut dan mengaku kalau dia sangat mengagumi Yushin-shin dari pertama mereka berhadapan di pertempuran terakhir. Saat itu dia melihat Yushin-shin rela mempertaruhkan nyawa untuk menolong anak buahnya di garis depan. Sementara Komandan Junsa malah memanfaatkan dia sebagai tameng supaya bisa kabur dari pertempuran. Lalu Junsa memohon kepada Yushin-shin untuk menerima dia sebagai pengikutnya. Paginya Yushin-shin mengalami mimpi perang di mana pasukannya menghadapi jalan buntu berupa benteng melengkung yang membentuk sebuah blokade kokoh. Dia pun langsung mencari tahu makna mimpi tersebut dan menyimpulkan sebagai petunjuk untuk strategi penyerangan dan pertahanan mereka.
Siangnya, para komandan diberi kertas strategi yang diberi nama Formasi Sayap Bangau. Tanpa mendapat rincian lebih lanjut, mereka langsung disuruh latihan simulasi menghadapi pasukannya Junsa. Dari latihan itu ada beberapa kendala, terutama armadanya Laksamana Wonge yang gagal membentuk formasi. Sebenarnya Laksamana Wonge emang kurang antusias mengikuti perintah Yu Jinzin, mengingat dia ini lebih senior dan ada sedikit rasa iri atas pencapaian Yu Jinzin menjadi Laksamana utama di usia yang masih muda. Kemudian dari atas bukit, diam-diam mata-mata Wakizaka menyaksikan semua rangkaian simulasi latihan dan mencatat setiap kekurangan formasi sayap bangau. Tapi dia masih bingung kenapa kapal kura-kura nggak pernah diikut sertakan dalam latihan. Malamnya, para mata-mata pun menyusup ke markas. Mereka membebaskan para tahanan dan membakar kapal kura-kura. Si mata-mata lalu mencuri kertas rancangan kapal kura-kura dan tanpa sengaja melihat desain baru yang gak ada kepala naganya. Tapi sebelum dia bisa mencurinya, seorang prajurit udah lebih dulu datang. Pas sudah hampir terbunuh, Junsa tiba-tiba datang dan menolong si mata-mata kabur. Akibat penyerangan barusan, kapal kura-kura mengalami kerusakan berat dan musuh jadi memiliki semua informasi tentang kapal kura-kura. Di sisi lain, Wakizaka sangat senang anak buahnya bisa mencuri rancangan kapal kura-kura. Dia juga mengapresiasi bantuan Junsa dan mengangkatnya sebagai salah satu prajurit tingkat menengah di pasukannya. Siangnya, kapal bantuan pimpinan Kato datang dengan membawa sebuah kapal utama berlapis plat baja yang bisa mengurangi dampak kerusakan ledakan meriam. Armada Kato ini termasuk ke dalam armada elit Angkatan Laut Jepang. Tapi sayangnya dari dulu Kato dan Wakizaka nggak pernah akur, sehingga dalam penentuan strategi pertempuran mereka hampir saling bunuh. Setelah kekacauan itu, seorang Gisaeng diam-diam memberitahu informasi rencana Wakizaka kepada seorang mata-mata Yu Jinzin. Tapi sebelum mereka berpisah, Wakizaka udah lebih dulu memergokinya. Demi menghindari interogasi, sang Gisaeng malah menggigit lidahnya sendiri supaya jadi bisu. Sementara si mata-mata berhasil kabur menggunakan perahu walaupun sempat dihujani panah api. Wakizaka yang lagi murka menyerang pasukan Kato. Dia nyuruh Kato menyerahkan semua armadanya atau mati di tangannya. Kato pun akhirnya menyerah setelah pedang Wakizaka nempel di lehernya. Keesokan malamnya, armada Wakizaka langsung bergerak menuju markas Yu Jinzin. Kesempatan itu dimanfaatkan Junsa untuk membebaskan Gisaeng, lalu menyuruhnya menyampaikan pesan kepada Yu Jinzin. Sementara itu pasukan Yu Jinzin mendapat laporan dari mata-matanya kalau Wakizaka udah bersiap melakukan penyerangan dengan total armada 140 kapal. Lebih dari 2 kali lipat jumlah armada Yu Jinzin. Dengan informasi itu, para bawahannya Yu Jinzin menyimpulkan 2 kemungkinan. Pertama, musuh berencana mengamankan jalur logistik laut. Dan kedua, menyerang secara langsung ke benteng pertahanan armada selatan Joseon. Nggak ingin kedua kemungkinan itu terwujud, Yu Jinzin pun memutuskan untuk lebih dulu melakukan penyerangan kepada armada Wakizaka dan mengabaikan masukan bawahannya yang ingin memperkuat pertahanan. Malam itu juga Yu Jinzin memerintahkan armadanya untuk mulai berlayar menuju Busan. Tapi sebelum ke Busan, mereka singgah dulu di pertengahan untuk bergabung dengan armada Laksamana Wonge. Dan di situ pasukan pengintai melaporkan
udah melihat armada Wakizaka di selat sempit dekat tempat mereka singgah. Yi Sun-shin pun langsung menyusun rencana untuk memancing pasukan Wakizaka ke Laut Hansan yang lebih luas, tapi sama Won-gyu, rencana tersebut malah diketawain. Dia lebih memilih menyerang secara dadakan. Lalu Yi Sun-shin jelasin kalau Wakizaka pasti udah tahu posisi kita, makanya nunggu di selat. Dan kalau kita terpancing ke sana, Wakizaka akan dengan mudah menghancurkan kita. Akhirnya salah satu komandan tertua mengusulkan diri sebagai umpan untuk memancing armada Wakizaka, menggantikan Won-gyu yang menolak karena takut sama jumlah musuh. Dan sebelum memulai rencana, Yi Sun-shin mendapat laporan rahasia dari Junsa mengenai pergerakan pasukan darat Jepang yang lagi menuju ke markas mereka. Yi Sun-shin pun memanggil Gisaeng dan memberi dia misi rahasia. Pagi dini hari armada komandan tua mulai menyusuri kabut laut menuju selat. Lalu setelah melihat armada musuh, mereka pun mulai menembakkan meriam. Perlahan-lahan kabut mulai menghilang dan Wakizaka melihat kapal yang menyerang ternyata cuma 3 aja. Dia pun paham kalau ini cuma pancingan. Lalu pas kapal-kapal komandan tua masuk terlalu dekat, Wakizaka mengirimkan sayap kanannya untuk menyergap mereka. Penyergapan gagal setelah kapal bantuan Joseon datang. Nggak ingin mangsanya kabur begitu aja, komandan sayap kanan memutuskan mengejar mereka. Walaupun Wakizaka udah melarang meninggalkan selat. Dan akibatnya, mereka terjebak di tengah arus dangkal. Walaupun sayap kanannya udah diserang, tapi Wakizaka tetap diam baik, nggak mau terpancing. Yi Sun-shin pun akhirnya memutuskan mendekati selat bersama seluruh armadanya dalam formasi anak panah. Melihat Yi Sun-shin ada di depan matanya, Wakizaka tanpa menunggu lagi langsung mengarahkan seluruh armadanya dalam mode menyerang. Yi Sun-shin merespon dengan memerintahkan armadanya segera memutar arah dan kembali ke Laut Hansan untuk membentuk formasi sayap bangau. Terlihat kedua armada saling memeras tenaga pendayung demi melebihi batas kecepatan maksimum masing-masing kapal. Tapi sayangnya kapal komandan tua yang berada di belakang berhasil dikejar Wakizaka. Seluruh armada Yi Sun-shin selain kapal-kapal komandan tua telah berada dalam formasi. Wakizaka yang melihat celah di posisi komandan tua berencana menerobos dan berbalik menyerang dari belakang. Tapi sebelum dia mulai bergerak, tiba-tiba 3 buah kapal kura-kura model baru yang kepala naganya bisa disembunyikan mendadak muncul menghancurkan rencananya. Meski berhasil mengobrak-abrik armada musuh, tapi 3 buah kapal kura-kura belum cukup menenggelamkan seluruh armada Wakizaka. Bahkan selepas serangan barusan, armada Wakizaka masih unggul jumlah dari Yi Sun-shin. Gak mau membuang peluang, Wakizaka langsung memerintahkan pasukannya untuk menghancurkan formasi sayap bangau Yi Sun-shin. Namun pas mereka makin dekat, tiba-tiba Yi Sun-shin mengeluarkan jurus pamungkas penghalang laut yang gak dia tunjukin saat simulasi latihan. Bersamaan dengan pertempuran di Laut Hansan, pasukan pertahanan di markas Yi Sun-shin juga sedang bertempur menghadapi divisi 6 infanteri Jepang. Kala jumlah dan persiapan, pasukan Yi Sun-shin terlihat hanya tinggal menunggu waktu aja untuk kalah. Namun pas saat keadaan sedang genting-gentingnya, tiba-tiba bala bantuan datang membantu. Markas Yi Sun-shin akhirnya bisa dipertahankan dan pasukan bantuan tadi
adalah pasukan bantuan yang diminta Yu Xinxian melalui misi rahasia Gisa yang tadi. Singkat cerita, dengan strategi jeniusnya, Yu Xinxian pun berhasil bertahan sekaligus menyerang dengan kemenangan mutlak. Setelah itu armada lautnya terus bergerak maju, menenggelamkan sisa-sisa kapal Jepang hingga sukses merebut benteng laut Busan. Sekaligus mengakhiri rangkaian pertempuran Hansan yang berlangsung selama 7 hari.